Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Tian duduk sambil menghela nafas panjang. Dihisapnya sebatang rokok sebelum menenggak air mineral untuk menenangkan diri. Suara ramai di sekitar kosnya masih terdengar riuh meski hari beranjak malam. Konsentrasinya pun buyar dalam menyusun kalimat demi kalimat. Tian adalah seorang mahasiswa semester akhir yang tengah menyusun skripsi, namun dirinya terkendala karena bertempat tinggal di sebuah kos-kosan yang sangat ribut. Hal tersebut membuat dirinya menjadi tidak berkonsentrasi untuk mengerjakan skripsi. Bagaimanapun juga, dia harus segera mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Setelah merenung beberapa saat, dia pun memutuskan mencari tempat kos lain yang suasana mendukung. Keesokan harinya, Tian mencari informasi. Hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah kos-kosan yang lumayan murah dan sepi. Tempat tersebut diisi oleh para pegawai yang sudah bekerja. Tentu sangat cocok bagi Tian yang butuh konsentrasi mengerjakan skripsi, karena pada saat pagi hari, penghuni kos-kosan berangkat kerja, dan malam harinya sudah tentu istirahat untuk tidur. Kos-kosan tersebut terdiri dari 2 lantai, yang terdiri 18 kamar. Tapi di lantai 1 tidak ditempati karena selalu terkena banjir. Sedangkan di lantai 2 hanya berisi 5 kamar yang sudah terisi, termasuk kamarnya. Segera dia pindah ke sana dan memulai mengerjakan tugasnya. Tidak butuh lama baginya untuk mengenal penghuni kos lain. Dengan begitu dia merasa nyaman dan juga tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang barang-barang berharganya. Sekitar sebulan kemudian, ketika Tian pulang ke kosnya, dia menjumpai 4 orang mas-mas berada di depan gerbang. Tampak mereka semua berpakaian selayak karyawan. Saat melihat kehadiran Tian, salah seorang menghentikan lalu menanyai, Mas, apakah yang ngekos di sini ada yang namanya Aris?" Tian lantas menjawab bahwa benar ada yang bernama Aris, dan kebetulan tinggal di samping kamarnya. Mereka pun langsung meminta pada Tian agar mengantar ke kamar pemuda kremeng tetangga kamarnya itu. Langsung saja, Tian mengajak ke 4 orang yang tidak dikenalnya itu menuju kamar Aris. Sekalian saja dia masuk ke dalam. Tidak ada hal aneh ataupun merasa curiga yang dipikirkan Tian. Dia mengira jika orang-orang tersebut adalah teman sekantor Aris. Ketika sampai di kamar, Tian menunjukkan tempat Aris. Salah satu dari mereka mengetuk pintu, dan terlihat Aris keluar dengan raut muka yang sangat bete dan marah. Sementara Tian sendiri langsung masuk ke kamarnya. Terdengar perdebatan antara Aris dan para pemuda itu. Tian baru sadar kalau sepertinya mereka bukan teman sekantor. Tian yang tidak mau ikut campur langsung memasang headset, lalu menyalakan lagu kesayangan di Walkman yang sudah terisi kaset. Selamat semuanya. Satu minggu kemudian, Tian dikagetkan dengan seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu kamar Aris dengan sangat kuat sambil berteriak menyebut nama Aris. Langsung saja, Tian keluar dari kamarnya untuk melihat kondisi di luar. Ternyata ada 2 orang di depan kamar Aris, yang mana mereka adalah bagian dari sekelompok mas-mas yang pernah diantar ke kamarnya Aris waktu itu. Melihat Tian berdiri mematung, 2 pria tersebut dengan raut marah menanyakan di mana keberadaan Aris. Karena sudah 3 hari ini Tian tidak pernah melihat Aris, maka dia pun menjawab apa adanya. Seketika, 2 orang tersebut langsung mengumpat dan memaki Aris. Sebelum beranjak meninggalkan kamar kos,
Mereka berpesan pada Tian agar langsung menyuruh Aris menemui mereka jika melihatnya. Tian yang agak bingung hanya mengiyakan tanpa bertanya apapun. Dia memandang langkah dua orang tegap tersebut sampai menghilang. Saat Tian hendak beranjak masuk, kali ini giliran ibu kos yang datang mencari Aris. Dan tentu saja Tian yang menjadi pelampiasan amarah sang ibu kos, karena Aris sudah menunggak selama 3 bulan. Janji-janji saja tidak pernah ditepati. Ibu kos coba berteriak memanggil sambil menggedor pintu kamar Aris. Tapi tampaknya pemuda itu memang tidak ada di dalam. Lagi-lagi, Tian mendapat pesan agar segera lapor jika Aris menampakkan batang hidungnya. Tian masuk kamar sepeninggal ibu kos. Dia yang menenggak air mineral hampir saja tersedak saat mendengar suara sesuatu jatuh yang sangat kuat dan berat. Suara tersebut berasal dari kamar sebelah yang tidak lain adalah kamar Aris. Sejenak, Tian berpikir jika Aris mungkin sedang bersembunyi di dalam, tapi dia tidak mau ikut campur urusan kawan kosnya itu, sehingga membiarkan saja tanpa mencari tahu ke kamar Aris. Di malam harinya, salah satu penghuni kos lain bertanya pada Tian, mengapa Aris tidak terlihat selama 3 hari terakhir. Kawan kos yang bernama Agung itu menceritakan tentang ibu kos yang selalu bertanya keberadaan Aris. Selain itu juga tentang para debt collector yang juga menanyakan Aris. Obrolan mereka berlanjut mengarah pada asal dan tempat tinggal Aris. Rupanya, Agung yang lebih dulu tinggal satu kos dengan Aris lebih paham tentang asal-usul pemuda tersebut. Demi rasa simpati, Agung mengajak Tian untuk berkunjung ke desa Aris yang tidaklah jauh dari lokasi kos. Mungkin membutuhkan perjalanan sekitar 1 jam saja untuk sampai ke rumahnya. Sebenarnya ada rasa enggan di hati Tian, apalagi dia masih dalam proses menyelesaikan tugas skripsi. Tapi dia juga berpikir untuk merefresh pikirannya yang kacau beberapa hari terakhir. Mungkin dia akan sedikit tenang dan lega jika menemani Agung sekalian jalan-jalan. Dan Tian pun setuju dengan ajakan Agung. Namun sebelum itu, Tian mengajak untuk mengecek sekali lagi ke kamar Aris. Dia memberitahukan jika siang tadi mendengar suara keras dari dalam kamarnya. Sesuai rencana, di libur akhir pekan, berangkatlah Agung dan Tian dengan bersepeda motor. Mereka berangkat selepas asar, yang juga berencana akan jalan-jalan untuk bersantai dari kegiatan yang menguras tenaga serta pikiran. Tentu saja, tempat yang dituju sudah disepakati, juga tempat untuk menginap malam nanti. Sebenarnya Tian dan Agung, yang merupakan salah satu pegawai di sebuah perusahaan milik negara, belumlah terlalu akrab. Mereka hanya saling bertegur sapa saja. Sangat jarang melakukan obrolan panjang. Tapi sekali berbincang-bincang, mereka tampak langsung akrab dan cocok satu sama lain. Ditambah lagi mereka sama-sama cukup dekat dengan Aris, sehingga rasa peduli itu pun bisa bangkit. Terutama Agung yang memang sudah cukup lama mengenal Aris. Sekitar 1 jam, tibalah mereka di desa yang dituju. Setelah yakin tentang nama kampung serta RT RW, Agung bertanya pada salah satu warga di mana tepatnya rumah Aris. Di ujung kampung, Mas. Rumah limas dengan keramik dinding berwarna putih. Jawab warga yang ditanya, yang langsung tahu siapa Aris. Mungkin hanya ada satu nama Aris di kampung tersebut. Atau mungkin memang Aris pergaulannya luas, sehingga dikenal satu kampung. Setelah mengucap terima kasih, Agung kembali melajukan motor langsung menuju rumah Aris. Kebetulan, orang tua Aris sedang duduk di kursi teras. Mereka pun langsung disambut dan dipersilahkan masuk.
Tapi baik Agung maupun Tian memilih duduk dan ngobrol di teras saja. Setelah memperkenalkan diri, perbincangan pun dimulai. Ayah Tian menceritakan tentang kelakuan anak mereka yang meresahkan. Selama meninggalkan rumah, dia selalu meminta uang kiriman. Begitupun saat pulang, hanya uang saja yang dipikirkan. Bahkan sempat terjadi pertikaian soal lahan orang tuanya yang tidak dijual. Semenjak kejadian sekitar 1,5 tahun yang lalu itu, membuat Aris tidak pernah pulang menengok orang tuanya meski di hari raya. Bukan itu saja, beberapa bulan terakhir, setidaknya sudah ada 4 orang yang datang ke rumah mencari Aris dengan tujuan menagih hutang. Jumlahnya pun cukup banyak. Mungkin saja Aris sengaja memberikan alamat aslinya untuk cari aman. Terima kasih, Mbak, ucap Tian saat seorang perempuan mengantarkan minuman serta kudapan. Untuk sejenak obrolan terhenti. Sementara itu, Ibu Aris lebih dulu menyeka air mata di pelupuk sebelum menetes membasahi pipi. Ada raut rindu dan kecemasan di wajahnya yang mulai keriput. Rasa rindu itu tampak pula di mimik sang ayah. Tian dan Agung tidak ingin membuat mereka terluka atas apa yang menimpa Aris. Mereka pun saling berbisik untuk tidak menceritakan tentang tunggakan kos dan para debt kolektor yang memburu Aris. Tapi pada akhirnya, mereka berkata jujur atas maksud kedatangan ke rumah Aris. Yang selain mencari keberadaan Aris karena selalu diburu penagih hutang, mereka juga merasa khawatir jika terjadi sesuatu. Tian, yang hendak meraih gelas teh mendadak dikejutkan dengan kemunculan Aris di luar pagar rumah. Tepatnya di bawah pohon rindang pinggiran jalan. Saat tahu dia memandangnya, Aris langsung bersembunyi di sebalik pohon tersebut. Tanpa berpamitan ataupun memberitahu yang lain, Tian bangkit beranjak menuju lokasi Aris. Agung hanya memandangnya saja yang dianggap mau meludah. Di bawah pohon rindang tersebut, Tian celingukan mencari keberadaan Aris, tapi tidak ada siapapun. Dia yakin jika tidak salah lihat. Jelas sekali kalau jaket yang dikenakan adalah milik Aris. "Kamu mencari siapa, Yan?" tanya Agung saat melihatnya kembali duduk dengan wajah bingung. Tian hanya menggeleng tanpa memberitahu kawan barunya itu. Setelah dirasa cukup mendapat penjelasan, mereka pun berpamitan. Sempat orang tua Aris menawarkan agar mereka menginap saja, tapi mereka menolak. Sore menjelang senja, mereka nikmati di sepanjang perjalanan. Ketika asik menikmati aroma pegunungan, Agung dikejutkan dengan tepukan Tian yang menyuruhnya berhenti. Tian seperti melihat Aris duduk di sebuah brak tepian jalan. Memang ada beberapa brak selayak gubuk di sepanjang tepian jalan desa yang mungkin dibuat berjualan hasil bumi oleh pemiliknya. Tian turun sendirian untuk melihat sekitar lokasi, dan lagi-lagi dia tidak menemukan siapapun di sana. Ketika ditanya oleh Agung, dia pun memberitahukan tentang sosok yang dilihat. Tian juga memberitahu jika melihat Aris ketika berada di rumah orang tuanya tadi. Agung tidak lagi bertanya apapun, lalu menyuruh Tian naik untuk melanjutkan lagi perjalanan. Setelah bersantai di beberapa tempat, selepas Isya, mereka tiba di lokasi yang dijadikan tujuan menginap. Mereka langsung mencari penginapan untuk melepas penat sejenak. Namun sebelum melakukan pencarian, mereka dikejutkan dengan kemunculan Aris di depan sebuah penginapan. Lelaki itu memanggil mereka serta melambaikan tangan. Segera saja Agung berbelok lalu parkir di depan penginapan tersebut. Rupanya Aris sudah menginap di sana selama dikejar-kejar para penagih. Setelah membersihkan badan, Aris mengajak mereka keluar untuk bersantai menenangkan pikiran. Aris akan menjelaskan tentang semua, termasuk hubungan dengan orang tua dan saudaranya yang sedang tidak baik.
Dengan berboncengan 3, mereka pun keluar sesuai arahan Aris. Aris menghentikan motor dan mengajak mereka turun ketika tiba di lokasi perbukitan. Sungguh suasana yang sangat adem. Terlihat di kejauhan lampu berkelip warna-warni di setiap sudut sekitaran. Sayangnya cuaca agak mendung, sehingga tidak nampak bulan ataupun bintang. Di antara sebuah batu besar, Aris mengajak mereka merebahkan diri sambil berbincang. Aris mulai menuturkan penyesalannya yang terlibat perjudian selama ini. Dia terpengaruh gelimang harta dari menang judi, sehingga menjadi kacau kehidupannya. Yang dirasa paling disesali adalah keputusan untuk menjauhi orang tuanya. Dengan suara bergetar, dia meminta pada Agung dan Tian agar mau kembali ke orang tua bersamanya besok untuk menjadi saksi permintaan maaf. Selama ini, dia selalu dikejar rasa bersalah dan rasa rindu. Dia juga merasa tidak tenang dengan besaran hutang yang semakin hari kian menumpuk dan makin berlipat. "Ayahmu sudah siap menjual lahan, Riz, jika kamu membutuhkannya," ucap Tian. Tiba-tiba mendung semakin tebal. Disusul kabut mengaburkan kerlap-kelip lampu di kejauhan. Gerimis tipis membuat mereka bangkit lalu kembali. Sebelum pulang mereka sempatkan diri mampir di sebuah warung, bungkus kopi dan makan malam. Setiba di penginapan, hujan turun dengan deras. Saat pintu dibuka, semerbak aroma bunga kamboja menyeruak, yang membuat Agung dan Tian saling pandang. Dan saat mereka menikmati kopi serta makan malam, tampak ada yang aneh dengan Aris. Wajahnya pucat pasi saat menyerahkan catatan besaran hutang serta orang-orang yang bersangkutan. Setelah itu, dia memilih membawa makanannya ke dalam kamar seorang diri. Agung dan Tian tidak bisa mencegah, karena menganggap jika Aris sedang kacau hatinya. Dan seusai makan, mereka memilih tidur berdua di kamar sebelah. Seiring azan subuh yang masih terdengar, Tian tersentak saat terdengar pintu digedor oleh seseorang sambil berteriak. Rupanya ada beberapa warga yang langsung menginterogasinya, karena penginapan tersebut sudah lama kosong. Warga khawatir jika dijadikan tempat mesum. Tapi saat mendengar cerita Tian dan Agung, mereka menjadi bergidik. Ditambah lagi saat kamar dicek, tidak ada Aris berada di dalam. Bukan hanya kamar yang dipenuhi sarang laba-laba, ruangan juga terlihat kotor, tidak terawat. Tian dan Agung semakin terkejut ketika sampai di kos. Keadaan dalam kondisi sangat ramai. Tampak pula beberapa anggota kepolisian berada di sana. Ternyata Aris telah bunuh diri dan jasadnya ditemukan di kamar. Aris gantung diri dengan kain sarung. Tian baru sadar bahwa suara keras yang didengar dari kamar Aris adalah jasad Aris yang terjatuh dari gantungan. Peristiwa di kos itu pun ditetapkan sebagai kasus murni bunuh diri. Setelah diperiksa sebagai saksi, Agung dan Tian kembali menemui orang tua Aris, tepat di malam ketiga dari kematian. Mereka menyerahkan catatan hutang piutang yang diberikan oleh Aris ketika berada di penginapan di malam misteri kala itu. Pada akhirnya, orang tua Aris menepati janji,
yakni akan menjual lahan untuk melunasi semua hutang Aris. Dari kejadian tersebut, beberapa pos perjudian, terutama yang menyangkut terseretnya Aris, diamankan oleh pihak berwajib. Memang, judi adalah jurang curam yang membuat para pelakunya merugi di dunia dan di akhirat. Hanya dengan pergaulan yang cermat dan iman yang kuat, seseorang akan mampu menepis godaan perjudian dalam bentuk apapun. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.